Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Nah, hari ini kita masuk ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerita. Jadi unsur yang mempengaruhi cerita itu tapi dari luar. Kalau intrinsik itu kan yang dari dalam, ada tema, sudut pandang, penokohan dan lain-lain, alur juga. Kalau yang ekstrinsik itu ada bahasa. Nah, bahasa ini mempengaruhi cerita dari dalam luar karena bahasa punya kaitan erat dengan cerita fiksi. Bahasa yang digunakan penulis itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi kalau lingkungan si penulisnya adalah pesantren, yang bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang selalu atau lekat digunakan di daerah pesantren, istilah-istilah yang ada di daerah pesantren. Nah, kalau penulisnya dari daerah pertanian, bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang dekat dengan pertanian. Kemudian latar belakang seorang pengarang. Nah, latar belakang seorang pengarang ini juga mempengaruhi isi cerita atau tema yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya si yang nulis cerita itu adalah seorang santri seperti kalian, cerita-ceritanya pasti ada nuansa religinya. Nah, kalau yang menulis cerita itu adalah seorang guru seperti saya, pasti ada nilai-nilai pendidikannya, misalkan. Jadi tergantung si pengarangnya itu bagaimana. Kemudian ada nilai-nilai dalam buku fiksi, yaitu yang pertama nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang mengajarkan baik atau buruk. Jadi dalam sebuah cerita itu pasti ada nilai moralnya, ada kebaikannya, ada keburukannya. Kemudian ada nilai religius. Nah, religius itu hubungan antara manusia dan Tuhan. Di beberapa cerita fiksi pasti ada nilai religiusnya. Kemudian nilai budaya. Nilai budaya itu nilai yang berhubungan dengan konsep dasar. Ada yang cerita yang membahas tentang misalkan ada kisah tentang upacara adat atau ya apapun yang berhubungan dengan budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Kemudian kepahlawanan. Nah, kepahlawanan kalian sangat paham ya kepahlawanan seperti apa. Jadi orang yang menyelamatkan sesuatu atau seseorang lainnya atau nilai-nilai yang kepahlawanan kalian pasti lebih paham ya. Kemudian nilai sosial. Nilai sosial itu tata pergaulan antar individu di masyarakat, bagaimana sih karakter itu bergaul pada ceritanya. Kemudian nilai politik. Nah, berhubungan dengan pemerintahan dalam suatu daerah. Itu jadi nilai-nilai dalam unsur ekstrinsik dari buku fiksi itu seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu buku yang tidak dibuat berdasarkan hayalan. Ada datanya, ada faktanya. Jadi nyata, seperti buku pelajaran kalian, buku ensiklopedia, buku apalagi. Ya banyak lah macamnya, kalian bisa cari sendiri. Nah, kemudian ada cirinya. Yang pertama adalah menggunakan bahasa formal. Bahasa formal itu adalah bahasa yang sesuai dengan
Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa yang bukan bahasa gaul, tidak menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian menggunakan kata denotatif. Lalu berdasarkan fakta. Nah, kemudian tulisan berbentuk ilmiah. Lalu ide baru atau menyempurnakan tulisan yang sebelumnya. Maksudnya ini bisa membahas tentang hal baru atau meneruskan hal yang sudah pernah ditulis. Misalkan menulis hal baru adalah fenomena cara tumbuhnya budidaya tanaman rambutan misalkan. Nah, itu hal baru. Kalau meneruskan tulisan yang sudah tulisan sebelumnya adalah menanam pohon rambutan jilid kedua. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian masuk ke unsurnya. Yang pertama ada prakata. Nah, prakata itu adalah alasan kenapa buku itu disusun atau dibuat. Jadi yang biasanya di awal halaman itu ada prakata atau kata-kata awalnya yang saya yakin jarang sekali dibaca sama orang. Itu alasan kenapa buku ini dibuat. Kemudian ada pengantar. Ada pengantar itu pesan singkat yang berkaitan dengan penyusunan buku. Kemudian daftar isi. Nah, daftar isi itu lembaran yang menjadi petunjuk. Jadi yang isinya halaman-halaman itu. Bab 1 halaman berapa, bab 2 halaman berapa. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan adalah awal sebelum masuk ke isi dalam buku. Nah, kemudian isinya atau intinya dalam buku itu. Kemudian penutup dan simpulan. Terus glosarium. Nah, glosarium itu adalah kata atau istilah yang sulit atau penting. Disusun secara urut abjad. Jadi mulai A, B, C. Jadi kata-kata yang kita jarang ngerti biasanya ada di glosarium. Kalian bisa cari contohnya glosarium di LKS-nya IPA, biasanya ada di halaman paling belakang itu. Kemudian ada lampiran. Nah, lampiran itu adalah tambahan yang dianggap penting tapi ditaruh di lembar terpisah. Kemudian daftar pustaka itu daftar yang berisi referensi dalam kegiatan menyusun buku itu. Kemudian ada indeks, adalah kata kunci dengan halaman yang sering muncul dalam buku. Nah, sekian. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau kalian kurang mengerti, silakan cari sendiri referensinya di internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.